mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, itu korupsi itu gitu Bu. Ya, kamu saya gugat. Ya, kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di pengadilan negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong? Ya, ini itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini nggak dibagi sama BPN, saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. 2. Pembelaan terminal Dago. 3. Pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana Pak? Gimana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat. Kita lanjutkan lagi ya masalah tukang sayur. Nah ini berbeda dengan mafia tanah yang mengaku-ngaku tukang sayur ya. Ini kantor pos dan giro ya. Kemudian tergugat nomor 334 di Sub ya. Perhatikan baik-baik pembelaannya. Ini halaman ini ya. Halaman 55. Nah, di sini menyebutkan bahwa ini terminal Dago, kelurahan Dago. Ya, nggak pakai kata los. Artinya kalau pakai los artinya tukang sayur. Lain daripada itu terlibat dengan modus kolusi mafia tanah saling gugat, yang mana salah satu modusnya mengalihkan kampung Cirapuan menjadi Dago Los atau RW 1 menjadi RW 2 ya. Dago Los itu identik dengan RW 2 ya. Lain daripada itu, ini eksepsi atau pembelaan para tergugat nomor 335. Ini juga menyatakan Dago. Jadi kalau kata Dago itu global, bisa jadi kampung Cirapuan, bisa jadi Dago Los. Nah, kalau udah Dago Los itu udah pengalihan. Jadi identik dengan RW 2. Jadi nggak melibatkan kampung Cirapuan. Dari sini berkesesuaian dengan modus yang digunakan mafia tanah saling gugat, yang mana mengubah kampung Cirapuan ya menjadi Dago Los. Nah, ini juga berkesesuaian dengan bukti-bukti ini. Bukti-bukti bab alat bukti yang digunakan oleh oknum tergugat. Nah, itu juga berkesesuaian dengan Alosana Aput Sukendar yang kemudian menjadi para pembanding yang memohon kepada hakim supaya BPN menyetujui hak pertanahan di RW 2. Artinya RW 1 ditinggalkan, lain daripada itu kampung Cirapuan ditinggalkan, jadi Dago Los. Itulah modus mafia tanah saling gugat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mengetahui fakta yang lucu ya dalam sidang gugatan Mueller. Namun sebenarnya modus mafia tanah saling gugat, ternyata dalam berkas putusan pengadilan negeri yang lengkap ya. Nah, kita mulai membahas ini ya. Ini halamannya ya, 32 ya. Ternyata leluhur Mueller itu adalah tukang sayur. Nah, lucu kan? Ya, tukang sayur ya. Ini poin 15. Menggugat objek Egendom 3 buah seluas 6,3 hektar di Dago Los. Jadi
tukang sayur, dikatakan leluhurnya tukang sayur gimana? Nama Dago Elos ada, itu berkaitan dengan adanya pasar. Jadi kalau dikatakan punya tanah di Dago Elos, itu berarti punya tanah di pasar. Elos itu artinya bidak atau sekat ruangan pasar. Ya. Nah, ini membuktikan leluhurnya adalah tukang sayur. Kalau enggak... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain leluhurnya Muller adalah tukang sayur, ternyata leluhurnya Buraminten atau temannya leluhurnya Buraminten juga tukang sayur. Nah, ini ya, halaman 82 nyatakan, nah ini Buraminten juga ngeklaim di Dago Elos, artinya yang diklaim itu adalah pasar sayur. Jadi dulu mah nggak ada yang namanya Dago Elos, ada ketika adanya pasar. Ya, jadi Dago Elos itu artinya bidak di pasar. Jadi artinya temannya Buraminten juga tukang sayur. Kalau nggak gitu, dia juga terlibat mafia tanah saling gugat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.